Nonjol hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barengan nih kamu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita pasangan favorit kalian. Enggak, yang ini bukan lagi live streaming. Oh iya benar. Mau ngapain hari ini? Ngapa-ngapain? Mau ngapain? Mau boxing. Kenging paket abis di luar nagrek. Luar nagrek bisi apalina luar nagrek mana? Luar negeri. Ti United States. United States non. Kita unboxing dulu ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Katingali. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. hidung. Benar ya, pancan dibuka deh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Bodas. Ay surat cintaan heula kamu. Naon surat cinta sok baca? Do you remember you first subscriber? Ngasih. Your 100 or your 1000 subscriber? Chances are you do, and we know that you will definitely remember your 100,000 subscribe. Your fans may have fun. You will search in YouTube, learn about you through a friend, or maybe you saw up as a recommended video. No matter how they come to your channel, your audience stay and their number increase because of you and the community you've built. We're proud to honor your impressive meals of reaching 100,000 subscribers with the Silver Creator Awards. Congratulations. Apalah congratulations unggul. Selamat. We know that you have many more stories to share with your community, and we know your fans can wait for you to amaze them even more with your commitment and creativity. So keep creating, keep building. We can wait to what will the next we have to spot along the way. And we know you are a real musician. Subscribe. We may just write to you and ask, do you remember your 100,000 subscriber? Your simply Neil Mohan, head of YouTube. Terima kasih Neil Mohan, thank you very much. Thank you very much. Kapan-kapan ajak ke Amerika. Ini ngomongnya tuh. Sometimes please invite us for go to Amerika. Yeay! Cenah mah dihandap na teh aya mutiaraan. Nya? Heeh. Cogra buka ieu na. Aya mutiaraan teh. Enggak ada ikan. Sama Silver rice perak atuh ieu mah tingali kuat ka bisa ngaca. Aku pengen megang. Wah, bisa ngaca yang gitu ya. Oh, Baca. Presented to Bunda Ule for passing 100,000 subscribers. Ada namanya kamu di sini? Nggak ada. Ya udah berarti punya aku. Enggak sayang. Kamu mungkin di akhiratnya iya sih yang ditanyaan. Eta ya 100.000 subscriber pengikut ikang. Ya emang kunaon? Engke ditanyaan hiji-hiji si Bunda ieu teh cenah non memberikan efek negatif atau positif. Emang iya? Hai, kamu ditanyaan. Sa ujung jari genan katanyaan. Tapi enggak ada selama ini konten aku alhamdulillah. Ya. Nggak nyangka ya yang Aslina berarti akhirnya kita punya Nukia guys, punya plakat penghargaan. Pernah nyangka tuh? Teu pernah tuh. Teu pernah nyangka. Iraha abi mikiran YouTube. Berarti mikiran kita hirup serangan jari. dulu berarti waktu tahun berapa ya kita mulai TikTok teh? 2020. 2020-nya. Berarti 2019 kita nikah, terus 2020 main TikTok tah. Jadi Mas Ale itu dulu latar belakangnya kalau kita flashback lah ya. Kalau kita flashback, throwbacknya. Nah, bedanya flashback jeung throwback. bisa flashback gitu. Trauma dilempar.
kembali. Namun flashback mah gitu tah. Emang? Iya, jadi kalau misalnya kita ngelihat flashback gitu ya, ingat perjuangan lain ribu pisan gitu. Mungkin kalian yang nonton saat ini atau yang pernah ngikutin dari Bunda Ule dan Mas Ale dari tahun 2020 atau dari tahun mungkin 2019 udah ada yang ngikutin. Ichi-sannya Supriyanto. Nya Ichi-sannya Supriyanto. Supriyanto. Nah, itu mungkin ada. Itu ya sekarang mungkin ngeliatnya kayak ih kerennya Bunda Uli ada titik ini sekarang. Padahal di balik itu semua penuh dengan perjuangan, percobaan. Kan kita dari minus pisan ya dan batur mati nol ya. Kurang mati minus. Minus pisan gitu. Karena ya memang latar belakang keluarga kita kan bukan keluarga orang yang kaya, tapi memang orang yang cukup lah gitu. Cukup. Istilahnya. Keraya cukup gitu. Dan emang kita, jadi sebelum aku sama Mas Ale bertemu, backgroundnya Mas Ale adalah seorang pekerja, ya, pegawai di kantoran di salah satu bank swasta. Aku jujur aku tuh lulusan SMA. Jadi aku itu nggak kuliah ya guys, sama sekali aku nggak kuliah. Sempat kuliah tapi putus. Cuma DO. Bukan DO, ya Allah jahat banget. Emang aku memberhentikan diri. Memberhentikan kampusnya? Iya, memberhentikan akunya. Memutuskan aku untuk tidak kuliah, seperti itu. Beda dengan Mas Ale, background Mas Ale yang emang dia S1 gitu kan. Terus tapi S2-na tadi tuluykeun. Dulu 2 semester gitu kalau nggak salah. Nah kenapa kayak gitu? Karena saat itu aku pas udah lulus SMA ya yang aku tuh sempat kuliah di satu universitas swasta waktu itu. Nah masuk ke semester 2 itu saat itu tiba-tiba Babe pensiun dini gitu. Aku kaget dong, nggak expect kalau misalnya si Babe teh bakal pensiun dini gitu karena ya masih enak-enaknya kuliah gitu di sekolah swasta, kuliah swasta kan pasti bayarnya mahal gitu kan. Terus tiba-tiba Babe memutuskan pensiun dini asli. Memutuskan pensiun dini, ya aku akhirnya berpikir 2 kali, udahlah apa aku harus kerja, apa aku harus kuliah. Ya udah deh aku lanjut kuliah tapi pindah ke negeri yang biayanya tuh ya nggak terlalu mahal gitu lah. Ya udah akhirnya aku masuk lagi ke negeri. Setelah masuk ke univ negeri itu saat itu kuliahnya tuh nggak terlalu serius-serius banget karena aku juga mikirin gitu kan keadaan kondisi keluarga aku yang lagi nggak baik-baik aja saat itu. Terus adik aku juga 2, yang satu mau masuk kuliah, yang satu mau masuk SMA saat itu. Masuk SMP. Mau masuk SMP saat itu. Terus ya udahlah aku coba-cobalah kenal sama temen. Katanya ini buat nama-nama penghasilan bisa kok, katanya bisa sambil kuliah dan lain-lain. Oh ya udah aku gabunglah ke salah satu perusahaan MLM. Yang nongkrong dapat duit ya. Iya bisa kayak gitu. Aku emang nggak nyalahin. MLM tuh bagus sebenarnya kalau misalnya kita ngejalaninnya emang bener-bener serius dan aku pun ngerasain gitu hasilnya juga gitu ke bawah. Walaupun memang ada salah satu ya beberapa oknum-oknum yang jahat gitu, yang ujung-ujungnya ya akhirnya kita gila dibilangnya kayak gitu. Tapi aku juga ngerasain sih manfaatnya, uangnya gitu dan lain-lain bisa aku gunain untuk kuliah, terus abis itu buat jajan, naon teh aku deh udah nggak pernah minta sama orang tua gitu, sama Babeh Umi. Keren. Walaupun banyak banget kontrak dari orang tua yang saat itu teh gabung MLM. Nggak dibolehin. Udah kamu fokus kuliah. Tapi kan aku teh pengen ya gitu, pengen ngerasain gitu, maksudnya punya uang sendiri tuh kayak gimana. Nah akhirnya salahnya gitu ya, aku tuh terlalu terlena mencari uang daripada fokus kuliah gitu. Ya udah akhirnya kuliah aku berhentiin, udahlah aku berhenti. Aku fokus cari uang sampai akhirnya ya udah yang tadinya orang tua nggak ngizinin jadi ngizinin lagi buat fokus nyari uang. Terus abis kayak gitu nggak lama aku keluar dari MLM, aku nganggur itu sempat 6 bulan. Nganggur itu sempat 6 bulan. Terus kata Umi, kamu ini lagi deh kuliah lagi. Enggak Mi, aku udah capek, aku mendingan nyari uang, kata aku gitu. Karena aku suka banget cari uang gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku masuk ke jadi sales mobil Honda saat itu yang nggak ngerti apa-apa. Dan ya udahlah aku coba, yang penting tujuannya punya uang gitu. Alhamdulillahnya itu aku jadi sales Honda itu
penjualan pertama itu aku di bulan pertama itu aku bisa ngejual 8 mobil. Bayangin. Ya ampun, itu gajinya benar-benar bukan gaji ya, bonus yang benar-benar aku ngerasain, wah gila, gede banget nih uang dan lain-lain sebagainya. Nah saat itu ya udahlah, aku jalanin. Aku cuman dapat kerja jadi sales Honda itu selama 6 bulanan sih, selama 6 bulanan. Nah, karena udah nggak jualan lagi. Awalnya unggul. Iya. Padahal mah dicicil. Itu kan kita nggak tahu rezeki-rezekian yang kayak gitu bener. yang. Makanya dipecat bulan berarti. Nggak dipecat sih, aku mengundurkan diri. Karena memang aku harus, kalau di sales itu kan minimal itu harus kejual 2 atau 3 mobil sebulan tuh. Nah saat itu aku 3 bulan terakhir kosong banget. Makanya hidup makin jualan berarti. Nggak jualan, nggak dapet bonus, terus kebutuhan makin meningkat dan harus belum bayar ini dan lain-lain sebagainya. Ya udahlah, aku akhirnya mengundurkan diri. Terus kayak gitu nganggur lagi, dan aku saat itu nganggurnya ngebantuin Umi dagang. Ngebantuin Umi dagang es gitu kan, Umi di kantin. Terus ada satu titik terendah aku waktu itu pas lagi sholat asar. Aku tuh udah capek, bener-bener pasrah kayak, duh ya Allah, aku udah capek ya Allah, aku nggak mau. Aku kalau misalnya emang nggak ditakdirin buat kerja ya udah nggak apa-apa ya Allah, tapi pengen dapet rezeki dari mana aja dibuka, tolong dibuka. Saat itu teh habis sholat asar aku nangisnya sampai maghrib. Pas maghrib itu, pas mau sholat maghrib dapet ternyata hidayah. Kan abis sholat asar biasanya menengah hidayah. Dapat notif. Tapi karena tapi aku pas saat nganggur itu aku nggak diem aja. Aku jadi pas saat nganggur itu aku ngebantuin Umi dagang, tapi sambil masukin itu nepi CV. ka sholat asar. Iya kira, tapi aku masukin CV juga. Kayak gitu. Jadi pas abis sholat asar sampai maghrib aku dapat notif ternyata aku SMS, WA. Cuma SMS tadi. Maksudnya ke notif ya. SMS atau WA? Atau kunaon sih? Nya notif. Nya notif kan bebas, mau SMS mau WA juga, yang penting notif. Benar. Panggilan gitu di salah satu perusahaan BUMD itu yang bener-bener BUMD itu naon? Dan usaha milik daerah. Habis kayak gitu, itu adalah salah satu doa Umi sama Babe. Mereka tuh emang hatinya tuh pengen banget aku keterima di salah satu perusahaan BUMD itu. Pas aku kabarin, Umi Babe tuh nangisnya, terus kayak bener ya, di saat kita udah pasrah dengan keadaan, Allah tuh malah ngasih gitu. Kalau udah pasrah gitu ya. Udah akhirnya dari situ aku kerja, cuman dapet 11 bulan. Dikawin kok kamu. Kan sama kamu nggak boleh kerja. Gitu. Itu adalah background dari aku. Nah sebenarnya mah lain ulah gawe ya, tapi gawena kalau ada mah yang di rumah aja biar waktunya lebih fleksibel. Usaha gitu. Usaha. Makanya ulah gawe di luar, gawena mending di cai abi koko. Cai abi. Ulah gawe di kantor, mending nyari kerjanya yang bisa di rumah atau usaha, lebih baik gitu. Iya saat itu juga aku kan galau gitu. Gimana ya, aku baru mau banget aku diangkat jadi kartap gitu kan saat itu. Cuman saat itu diajak nikah sama Mas Ale, terus nggak boleh kerja, harus resign gitu. Jadinya kayak oh iya, karena saya ingin menjadi studi ini, makanya jurusan ini teh cocok kalau saya. Kamu ngomongnya gitu dong? Kelihatan sesemester, pas mau masuk semester 2 ada panggilan. Ya. Oh kerja etanya. Kerja eta tadi. Lucunya, aku waktu di kereta gitu ya, setiap aku mau berangkat kerja, aku tuh suka ngepoin gitu kan, ngepoin profil IG kamu. Au Karin bersayap. Siap. Rabi deui.